Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang logika biner dari mata kuliah elektronika analog dan digital. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Rafli Setiawan dengan NIM 200209501056 dari kelas P3E. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Logika biner atau gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1, dengan menggunakan aljabar boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Ada dua logika yang digunakan dalam sistem digital, yaitu yang pertama logika biner positif dan yang kedua logika biner negatif. Logika biner positif yaitu logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Sedangkan logika biner negatif sebaliknya, yaitu logika tinggi ditandai dengan nilai 0 dan logika rendah ditandai dengan nilai 1. Kemudian operasi logika dasar. Ada 3 operasi logika dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Operasi AND, yaitu operasi yang dilambangkan dengan sebuah tanda titik. Kemudian OR dilambangkan dengan tanda plus atau tambah. Kemudian NOT dilambangkan dengan sebuah tanda menyingkat atau kadang-kadang dengan tanda komplement. Nah, yang pertama yaitu gerbang logika AND. Gerbang logika AND merupakan gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Dengan ketentuan sinyal keluar akan tinggi jika semua sinyal masukan juga tinggi. Ekspresi booleannya ditulis F sama dengan A kali B. Dibaca F sama dengan A N B. Kemudian ini merupakan simbol dari gerbang logika AND. Gerbang logika AND memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri. Berikutnya gerbang logika OR. Gerbang logika OR merupakan gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Jadi dia seperti dengan logika AND tadi. Dengan ketentuan, sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Berbeda dengan AND, semua sinyal masukan harus tinggi, maka sinyal keluarannya akan tinggi. Tapi kalau logika OR, jika salah satu sinyal masukan saja tinggi, maka sinyal keluarannya akan tinggi. Kemudian ekspresi booleannya yaitu ditulis F sama dengan A tambah B, dibaca F sama dengan A OR B. Kemudian simbolnya yaitu seperti ini. Perbedaannya dengan logika AND adalah logika AND garis ininya dia lurus, sedangkan ini dia melengkung ke dalam sedikit. Kemudian gerbang logika OR memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Yang ketiga yaitu gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT merupakan gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Jadi gerbang logika NOT ini hanya boleh memiliki satu sinyal masukan dan satu pula sinyal keluaran. Kalau AND dan OR tadi, dia memiliki 2 atau lebih sinyal masukan. Dengan ketentuan, sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A komplement atau A aksen, dibaca F sama dengan bukan A atau not A. Kemudian simbolnya yaitu seperti ini. Kemudian gerbang NOT memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor. Pembahasan berikutnya yaitu hukum aljabar boolean. Ada 6 tipe hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum komutatif.
Hukum ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Yang kedua yaitu hukum asosiatif. Hukum ini menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Yang ketiga yaitu hukum distributif. Hukum ini menyatakan bahwa variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya, tetapi perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Kemudian yang keempat yaitu hukum N. Hukum ini disebut hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Kemudian hukum OR. Hukum ini menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Kemudian yang terakhir yaitu hukum inversi. Hukum ini menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi logika biner. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.